Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Kita masih membahas tentang tema waktu-waktu mustajab doa di Ramadan. Dan Masya Allah ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kita akan melihat lagi sebuah tayangan berbicara masalah akhlak ini, kita belajar dari guru-guru kita. Salah satunya adalah guru kita yang berikut ini adalah akhlak Habib Umar bin Hafiz ketika mendengar azan dan langsung berdoa. Ini dia tayangannya. Dengan berkat perjuangan dan kesabaran beliau hingga kita di Jakarta saat ini dapat mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salati, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala salat, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala falah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala falah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. وأنا من المسلمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر المرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya, Masya Allah ya, luar biasa adabnya guru-guru kita ini yang perlu kita contoh. Bicara masalah tentang azan ini kita memperhatikan, menjawab azan, insya Allah ini semua berkah hidup kita nih. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi buat Ustadz Blangkon Loreng, mau izin nih Ustadz nih. Siap. Ya, kita bicara masalah tentang sholat di bulan Ramadan ya kan. Setelah kita sholat ini kan biasanya kita kan berdoa nih. Apakah doanya kita tuh diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti saat doa pada saat habis hajan dan menjelang iqomah? Bagaimana nih penjelasannya? Mohon izin, silakan tafadhol. Terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten guru-guru sedaya. Bahwa di dalam makom dan tempat, ada waktu-waktu mustajab. Salah satu yang harus kita bahas lagi adalah selepas sholat wajib, apakah makbulnya seperti halnya di antara adzan dan iqamah? Jawabnya cocok alias betul. Iya, cocok alias betul. Kalau tadi Al-Habib Umar Al-Hafidh, beliau ketika mendengar adzan kemudian berdoa, ini ada dalilnya. Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud menyatakan bahwa ad-du'a la turaddu ba'dal adzan wal iqamah. Doa yang tidak tertolak adalah ketika di antara selesai adzan dan iqamah. Ini tidak tertolak. Artinya apa? Pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita memohon kepada Allah. Nah, termasuk doa dari tadi itu, doa adzan, doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi waditama wassalatul qaimah dan seterusnya. Kemudian seumpama kita melanjutkan dengan doa-doa yang lainnya, apakah boleh? Boleh-boleh kemawon. Kenapa? Karena itu termasuk waktu yang mustajab. Dan termasuk yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas sholat wajib kita berdoa kepada Allah, disitulah juga termasuk al-waqtul mustajabah wal maqamul mustajabah. Waktu engkang mustajab, tempat engkang mustajab. Dan tengeriku monggo kita ngata-ngatahaken donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan Ramadan jemaah. Di bulan Ramadan ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kita memohon berarti menunjukkan bahwa kita adalah hamba dan kita meminta kepada Sang Khalik, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jamaah, jamaah, jangan tidur dulu sebelum selesai. Ini hal yang luar biasa bagusnya ini. Bolehlah agak-agak ngantuk dikit, tapi kalau melihat Ustadz Blangkon Loreng, Letkol Abdurrahim, ya langsung jenggirat, harus begitu. Paling tidak ya lihat tongkatnya ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurnya kita mempunyai Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh.
yang ketika dimintai, disuwuni, dijalui, tidak ada yang namanya bosen. Beda. Kalau saya minta, mohon maaf ini Ustadz ya, mohon maaf ini Ustadz. Kalau saya minta Ustadz Maulana, barangkali minta sekali dikasih. Minta 2 kali dikasih. Sampai 3 kali. Ini Ustadz Belangkon ini minta terus ini. Beda. Saya enggak gitu. Walaupun tetap dikasih juga. Siap. Biasanya kan manusia begitu. Tapi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'dhamatuh, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan-bosannya memberikan terus. Jalo apa wae diparingi kalian Gusti Allah. Olehnya itu kita memohon, meminta kepada Allah, terlebih di dalam selepas sholat wajib. Selepas sholat fardu, monggo kita ngadang aja sampai, jangan sampai lamcing. Tahu lamcing? Apa tuh lamcin? Habis salam pelencing. Oh, lamcing. Habis salam pelencing. Bukan habis salam mancing. Habis salam bukan. langsung kabur gitu, Iya, pergi. itu dalam bahasa Jawa disebut dengan lamcing. Habis salam, assalamualaikum, langsung kabur. Jangan, kita masih ada tempat, masih ada waktu yang mustajab untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dosanya masih banyak, kekurangan masih banyak, ngapunten ini. Apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dan Allah pasti mengkabulnya. Amin. Apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Monggo ngata-ngata kendungo dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ketika keluar dari bulan Ramadan, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluar nanti dari bulan Ramadan kayaumi waladatuhum, seperti halnya bayi baru lahir, termasuk salah satunya adalah ndonga sakwise salat wajib. Berdoa setelah salat wajib, dan saat itulah makbulah, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu mustajab, maqam mustajab, tempat mustajab, waktu mustajab. Apalagi ditambah lagi ini Ramadan syahrul mustajabah, bulan yang luar biasa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang di situ ada aidgun minan nar. Insyaallah begitu Mas Fadli. Amin, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Ustadz Belangkot Loreng, Masya Allah, ya bagus banget tausiahnya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah, yang udah gak sabar nih, tadi dijanjiin sama guru kita Ustadz Maulana mau tausiah praktek, agar doa kita ini langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, agar cepat diijabahnya. Mohon izin waktunya guru kita Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak yang sudah membagikan Quran atau Yasin atau Majmus Syarif. Ini kalau saya lihat ini adalah Yasin yang ada di dalamnya lengkap dan ini bagus banget. Jadi saya rasa setiap rumah pasti ada punya gini. Pastinya, Pastinya, insya Allah yakin. punya. Karena biasanya orang membagikan ini di kala berduka supaya siapa yang membacanya, orang yang punya yang membagiin pun dapat pahala. Niatnya bagus itu. Jadi salah satu tujuh dari amal ibadah yang dapat terus pahalanya adalah mewakafkan Quran. Ini termasuk ya. Ini contoh ini kalau kita buka biasanya ada yang punya nama, ada gambarnya. Coba kita lihat. Nah di sini ambil kesempatan praktek apa itu? Berdoa lewat bacaan-bacaan supaya doa kita dijabah. Coba kita lihat di sini ada beberapa kalau kita bisa lihat ya. Saya rasa sama semua. Yang jelas yang pertama ada ayat kursi. Berdoa setelah membaca ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Ayat kursi itu pembuka pertolongan. Sekali lagi, pembuka pertolongan. Pasti kalau kita buka ada ayat kursi di dalamnya. Artinya apa? Membuka pertolongan, pintu pertolongan dibuka karena di dalam ayat kursi ada 17 nama Allah di dalamnya. Sekali lagi, ada 17 nama Allah di dalamnya. Makanya ketika kita membaca ayat kursi, setan kabur itu. Bahkan terbakar. Setan pengganggu atau dalam satu kamar ada yang mengganggu terus, bacain ayat kursi berulang-ulang. Kalaupun dia ikut baca karena jinnya kuat banget, dia ikut baca. Tapi kalau ulangi terus sampai kebakar. Karena ada riwayat menceritakan bahwa ada seseorang bermalam di satu tempat, kemudian diganggu jin. Kemudian dia baca ayat kursi, ikut juga dia baca. Tapi pada dibaca di akhirnya walayuh itu dibaca terus sampai 41 kali kebakar. Besok pagi dia lihat ada yang bekas terbakar di situ. Yang kedua,
membaca surah Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu adalah kekuatan. Bahkan di Al-Fatihah ada 3 tempat kita bisa berdoa. Yang pertama di awalnya, kemudian di pertengahannya, kemudian di akhirnya. Al-Fatihah kalau kita mohon keberkahan Al-Fatihah, Al-Fatihah untuk keberkahan. Misalkan kita punya baju baru, baca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Berkahnya Al-Fatihah supaya baju saya berberkah. Al-Fatihah, punya motor atau apapun. Kemudian kalau kita meminta di pertengahannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta di situ baru kita tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Andre Gurta kayak Haji Abdul Rahman Ambodale, kemudian diteruskan oleh guru saya Allah yarham yanar itu Andre Gurta kayak Haji Muhammad Arisa pendiri Pondok Pesantren Al-Huda itu kemudian memberikan kepada kami, termasuk Andre Gurta Nasirus Sunnah kayak Haji Muhammad Nur juga mengajarkan itu. Jadi bagus banget Al-Fatihah. Kemudian terakhir setelah baca Al-Fatihah itu kita hadiahkan. Waladhalin amin. Saya hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah saya untuk ini. Bisa dihadiahkan. Kemudian Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas maka mengabulkan hajat. Apapun hajat permohonanmu akan dikabulkan ketika engkau membaca surah Al-Ikhlas. Apalagi kalau sampai 3 kali karena Al-Ikhlas itu sekalinya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dan jadi kalau kita baca 3 kali bagikan menghatamkan Quran. Berikutnya surah Yasin. Nah, di surah Yasin nih, aduh ya tinggal 1 menit lagi. Nah, jadi Yasin di sini ada Yasin. Makanya bagusnya memang kita ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, aku ingin doaku dijabah." Kata Nabi, "Di mana Yasin?" Di mana Yasin? Makanya boleh kita berdoa sesudah membaca Yasin. Orang yang sudah baca Yasin tidak akan tertolak doanya ketika dia meminta. Nah, bahkan ketika kita ziarah kubur, Iqra'u Yasin ala mautikum, bacakan Yasin untuk rahmatimu. Kemudian ada salawat, dan salawat itu banyak macam, dan alhamdulillah saya baca di sini banyak banget bacaan salawat-salawat yang di dalamnya. Bagus banget. Jadi ini bagi orang yang tidak menghafal salawat yang macam-macam, di sini banyak, ada salawat naria, ada salawat, pokoknya banyak banget. Dan ini ada juga doa-doa salat aja, salat tarawih. Lengkap kan? Jadi kesempatan kita bisa bawa ke masjid buku doa-doa. Kemudian Asmaul Husna, dan juga di sini di penghujungnya biasa ada tulisan Asmaul Husna dan istighfar. Masya Allah. Wah, ini luar biasa. Ini materi 20 menit di bawah cuma berapa? 4 menit ya. Jadi cepat penjelasannya. Terima kasih banyak guru kita Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru kita lagi ya. Kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang doa ketika sujud. Ini dia tayangannya. Bagaimana jika kita membaca doa yang diambil dari Al-Quran ketika sujud? Jawabannya, hal ini tidaklah mengapa. Kita boleh saja berdoa dengan doa yang bersumber dari Al-Quran. Seperti doa sahabat jagat, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201, atau doa agar diberikan keistiqomahan seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Alasannya karena niatan ketika itu adalah bukan untuk tilawah Al-Quran, tetapi untuk berdoa. Iya, ini kita lanjutkan lagi nih buat Ustadz Syam nih, mohon izin sebelumnya. Baik, Ustadz Bicara Lee. masalah tentang kita sudah memanjatkan doa nih tadi, mau pas lagi sahur, buka puasa, sepertiga akhir malam ya kan. Terus semua udah kita cobain, ternyata doa kita nggak dijabah juga nih. Di bulan Ramadan ini kita harus ngapain lagi nih? Mohon izin Ustadz Syam penjelasannya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon, Ustadz Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menjalankan dan setelah memilih dan tahu bahwa ini adalah waktu-waktu mustajab berdoa. Yang pertama adalah waktu sahur, kemudian di saat kita sedang terik-teriknya, sedang haus-hausnya, sedang lapar-laparnya, itu pun sebenarnya adalah waktu mustajabnya berdoa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedang mengerjakan ibadah, kita sedang menjadi ibadullah yang sedang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sedang didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat mau buka puasa pun sudah berdoa dengan semaksimal mungkin. Tahajud pun bangun, subhanallah. Waktu sahur pun dipergunakan dengan baiknya. Tapi ternyata kok enggak dikabul-kabulkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah dengan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan.
Maka yang perlu kita tanamkan bahwa semua yang kita doakan itu pasti Allah kabulkan. Cuma beda-beda caranya Allah mengabulkannya. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustadz Belangkon bahwasanya ada yang cash, ada yang digantikan, ada yang nanti ditunda di hari akhir. Tapi yakin dulu bahwa semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada keyakinan dalam hati, maka yang kedua perbaiki niat kita dalam berdoa. Apa niat kita dalam berdoa sebenarnya? Apakah semata-mata hanya untuk mendapatkan apa yang kita minta dari Allah tersebut? Ternyata tujuan seseorang berdoa tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini teman-teman, tidak ada ruginya dalam berdoa. Mau dikabulkan atau Allah gantikan, saya nggak mau mengatakan bahwa tidak dikabulkan. Karena pasti dikabulkan tapi digantikan. Mau dikabulkan atau Allah gantikan dengan sesuatu yang lain, yakinlah tidak ada ruginya berdoa. Kenapa tidak ada ruginya berdoa? Dikabulkan ataupun digantikan sama-sama ibadah. Berarti kalau kita misalnya minta sama Allah, ya Allah aku pengen lulus SNPTN, kalau kata teman-teman sekarang mau lulus misalnya di kampus favorit saya ya Allah. Tapi ternyata Allah berkata lain. Ya teman-teman jangan kecewa, tapi anggaplah tadi doanya itu adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat kelulusan tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena meyakini dan juga berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana cara kita berpasrah diri ketika ternyata doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh diri kita. Maka berserah diri itu berasal daripada kata tawakal yang sering kita dengarkan, tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu dari kata wakil, mewakilkan ya, mewakilkan. Apa yang kita wakilkan? Urusan kita. Nih misalnya nih, Syam punya sesuatu yang harus dijaga misalnya. Ada harta yang sangat berharga. Lalu saya harus menitipkan harta tersebut, mewakilkan harta tersebut. Maka saya akan mewakilkannya atau menitipkannya kepada siapa yang paling saya percaya. Semakin kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah dan indah rasa tawakal kita kepadanya. Kenapa? Karena kita sudah yakin ini sesuatu yang aku titip kepada Allah, ini pasti aman gitu ya. Sebagaimana kita percaya kepada manusia, saya nitip kepada si A. Kenapa saya nitip? Karena saya yakin kalau sama dia pasti aman. Tapi kalau sama si B, si C, ini saya belum terlalu yakin. Nah, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka, ya Allah udah Ramadan lagi, Ramadan tahun lalu aja yang aku minta belum dikasih, ini udah masuk Ramadan lagi, bagaimana aku mau berdoa? Aku rasanya pengen jauh aja dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Yakinlah bahwa doa itu dikabulkan di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan di tempat yang tepat. Hanya Allah yang mengetahui ini yang terbaik untuk kita atau bukan yang terbaik untuk kita. Keinginan kita ketika kita melihat sesuatu dan kita doakan, belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Ada orang yang berdoa, ya Allah luluskan aku di jurusan ini. Ternyata Allah tidak luluskan dia. Namun di balik itu semua dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena seandainya dulu lulus di lulusan itu, dia mungkin tidak ada di sini sekarang, dia mungkin tidak ada di sana sekarang. Banyak orang-orang yang berterima kasih atau bersyukur kepada Allah atas doa-doa mereka yang belum Allah kabulkan. Mereka bilang begini, terima kasih ya Allah, untung engkau tidak kabulkan doaku yang dulu. Seandainya kau kabulkan mungkin aku tidak seperti ini sekarang. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Nah buat jawab yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk di sosial media Islam itu Indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan doa bersama kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.